Mazmur 79 ayat yang ke-13. Perhatikan Alkitab kita dan saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 79 ayat 13 berkata, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Sekali lagi firman Tuhan berkata, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu selama-lamanya." Haleluya. Tema kita pada hari ini, tanpa gembala domba tidak akan bertahan lama. Sekali lagi tema kita, tanpa gembala domba tidak akan bertahan lama. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang rote, tentu kita pasti tahu yang namanya domba. Amen. Kita pernah melihat, kita juga pernah pasti ya, kita pernah makan daging domba. Amin. Tapi Ibu Saudara, kita di mana-mana ada domba. Ada banyak sekali domba-domba yang ada di rote. Bahkan kalau kita lihat di daerah kita, di sekitar kita ada banyak domba. Ternyata bahwa di banyak tempat itu tidak ada domba. Ada orang yang hanya mendengar kata domba, tapi tidak mengenal, yang tidak pernah melihat yang namanya domba. Namun, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita di tempat kita di rote ada banyak domba dan kita tahu ya. Kalau ada yang pernah naik motor, kemudian di tengah jalan itu ada domba, ada kawanan domba, apalagi mereka sedang tidur. Ya, biasanya malam-malam kalau gembalanya tidak masukkan ke dalam kandang, mereka tidur di jalan dan itu susah ya. Untuk kita lewat dengan motor, dengan mobil itu susah. Walaupun mobil yang lewat sudah bel, sudah klakson, itu sudah berteriak-teriak, tapi mereka tidak bangun. Susah untuk bangun. Nanti hampir kena tabrak baru mereka bangun. Kalau mereka jalan ya, pas kalau sore-sore atau pagi-pagi gembala sedang mengembalakan domba-domba, sampai di jalan, kalau ketika kita lewat dengan motor, dengan mobil, ya mereka jalan santai. Nanti dipukul, baru mereka bisa minggir. Mereka tidak takut, mereka tidak pernah tahu ada bahaya, mereka tidak berpikir ada bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, domba ya seperti itu. Mereka tidak takut ya. Kadang ketika sudah ya, kalau kita lihat ya, kambing kalau ada lumpur itu dia akan silih, dia akan lari. Tapi kalau domba seringkali ada lumpur itu dia tidak peduli, ada bahaya dia tidak peduli, dia tidak takut karena apa, dia bodoh. Ya. Dan di situ dia butuh yang namanya gembala. Amin. Harus ada gembala. Nah, domba itu adalah hewan yang bodoh, yang dimana membutuhkan gembala. Haleluya. Memang semua hewan itu butuh gembala. Amin. Tapi kita di sini sedang berbicara tentang domba. Arti unikan dari domba. Ya. Domba itu kalau sudah mau dibunuh pun dia tetap ya tidak berontak. Ya. Kalau kambing mau ditangkap itu berontak. Domba itu tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, domba kalau dia sudah ada di padang, ada rumput, dia kalau sudah tunduk, dia sudah makan, dia tidak akan lihat kiri kanan, dia tidak peduli. Kadang-kadang ada yang tersesat karena asik makan, kunyah itu rumput, makanan, lalu dia tunduk, dia makan. Ada yang tersesat, tiba-tiba dia sudah terpisah dari kawanan domba yang lain, dan kalau tidak dicari maka pastinya hilang. Tidak dituntun, digembalakan, pastinya akan hilang, bahkan bisa dicuri oleh orang ya. Di rote ini memang tidak ada yang namanya binatang predator, yang tidak ada singa, harimau, beruang. Tapi seringkali ya domba-domba itu dimakan oleh anjing. Kalau saya lihat ya, saya lihat langsung di belakang Polres itu sering terjadi banyak domba yang mati karena dimakan anjing. Ketika domba itu sudah terpisah dari kawanannya, dia sudah sendiri, maka itu gampang untuk dimangsa oleh anjing.
itu ulang-ulang ya. Ada seorang bapak di sini punya domba yang banyak, dan banyak domba-dombanya mati di belakang Polres. Itu karena apa? Mungkin salah satunya karena tidak dijaga, dan memang ketika domba itu kalau sudah asik makan itu dia kadang-kadang lupa dia punya teman-teman, dia tidak ingat. Karena sudah tunduk dia makan, dia enak, merasa enak, dia tiba-tiba sudah terpisah jauh. Dan itu gampang untuk diserang oleh anjing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, disitulah sekali lagi domba itu membutuhkan yang namanya gembala. Amen. Walau di daerah kita ya, sekali lagi tidak ada harimau, tidak ada binatang predator, tapi sering terjadi seperti itu. Apabila kita mereka menemukan makanan untuk dimakan, domba tersebut akan keasikan ya, mengunyah dan seterusnya, dan dia akan terpisah dari kawanan domba yang lain. Domba biasanya lupa melihat di sekitar ketika sedang makan. Sehingga akhirnya domba-domba yang sedang makan itu menyadari bahwa ia sendiri dan tidak tahu jalan kawanannya atau jalan pulang, seperti perumpamaan domba yang hilang ya. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang di dalam Lukas 15 ayat yang 4 dan sampai dengan ayat 6. Satu orang bacakan untuk kita dengan cepat. Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah bukti bahwa domba sering hilang dari kawanan dombanya. Ada 100 domba dan hanya satu yang tersesat. Kenapa? Karena dia keasikan makan, keasikan mengunyah ya. Dia tidak peduli dengan sekelilingnya, dia tidak melihat sekelilingnya, tapi dia enakan untuk makan. Maka dia bisa tersesat, dia bisa dicuri, dia bisa diterkam oleh binatang buas. Nah, mungkin saja kita ya, saudara sebagai orang-orang Kristen, orang-orang ya, sebagai manusia, kita mungkin tidak suka kalau kita disebut domba, karena kita tidak mau disamakan dengan binatang. Domba itu adalah binatang atau hewan, dan kita tidak mau disamakan oleh binatang. Amin. Biasanya kalau orang maki kita dengan nama-nama binatang, kita pasti marah. Ya. Dan kita tidak suka dengan itu, tapi memang itulah kenyataannya bahwa Tuhan menyebut kita sebagai domba. Ya, artinya bahwa kita sebagai domba, umat Tuhan, domba, anak domba Allah, ya, anak-anak domba, di mana kita ini membutuhkan yang namanya gembala. Amin. Kita membutuhkan gembala. Tadi malam dalam ibadah Connection Youth, saya menyampaikan bahwa ketika kita bertujuan untuk pergi ke satu tempat, otomatis kita akan membutuhkan yang namanya petunjuk arah, penunjuk jalan. Amin. Ada ya, kalau kita mau sebelum sampai di cabang kue batu, di situ ada tulisan. Kalau ke arah kiri itu menuju ke kue batu, ke lana dan seterusnya. Kalau lurus kita sampai ke dela dan seterusnya. Amin. Dan sekarang kita dipermudah dengan yang namanya Google Map. Dan itu kita membutuhkan itu, kita membutuhkan yang namanya penunjuk. Kita harus bertanya-tanya. Amin. Oh, kalau kita mau ke sana, kita mau pergi di Temas, kita mau pergi di Dela, kita harus lewat mana? Amin. Supaya kita sampai kepada tujuan kita. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita butuh yang namanya gembala. Kita butuh yang namanya bimbingan. Amin. Makanya anak-anak sekolah ada guru sekolah minggu. Ada yang masuk di sekolah di TK, ada gurunya, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ada guru, ada pengajarnya, ada yang mengembalakan mereka. Dan kita di gereja ada gembala. Secara rohani kita butuh gembala. Amin. Tuhan telah mengutus hamba Tuhan menjadi gembala untuk membimbing kita. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena kita seringkali menuruti
dan mengikuti keinginan yang salah. Kita berada di tempat-tempat yang berbahaya dan mudah tersesat dengan godaan-godaan dunia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada begitu banyak tawaran yang ada di dunia ini. Haleluya. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak godaan yang menggoda kita, yang menawarkan kita, membuat kita sering salah jalan, ya, salah arah, dan itu pasti membutuhkan yang namanya gembala. Haleluya, membutuhkan gembala, dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Amin. Bahkan Dia telah mengutus sama Tuhan sebagai wakil daripada Tuhan untuk menggembalakan kita. Di rumah ada gembala, yaitu orang tua atau orang kakak-kakak yang menjadi dipercayakan Tuhan sebagai gembala untuk memimpin kita. Di gereja ada pemimpin kita, ada gembala kita yang sudah pasti mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah gembala, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, ya, bayangkan saja kita hidup bebas di luar sana, hidup bebas, hidup bergaul bebas, hidup berzina, memabukkan, pesta pora, hidup berjudi, dan tidak ada satupun orang yang membimbing kita, tidak ada satupun yang menggembalakan kita. Bayangkan hidup kita akan seperti apa. Kita akan pastinya menuju kepada kebinasaan. Kita masuk ke jurang, tidak ada yang tahu, tidak ada yang membimbing kita, tidak ada yang memberitahukan kita, tidak ada yang memperingatkan kita. Kenapa? Karena kita tidak digembalakan. Bahkan kita sudah ada gembala, tapi kita tidak mau mendengarkan suara gembala. Kita tidak mau mendengarkan apa yang namanya arahan gembala. Gembala sudah menuntut kita harus rajin beribadah. Mari kita beribadah kepada Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita ikut ibadah pemuda, ikut ibadah sekolah minggu, ibadah penginjilan, pemuritan, ibadah minggu, ibadah misi. Mari kita melakukan ini. Tinggalkan kehidupan yang lama. Sudah disampaikan, tetapi kita tidak mendengarkan. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Dia datang ke dunia ini menggembalakan kita. Maka kita, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita pergi, kita sedang bekerja, tapi ingat ada gembala kita. Amin. Kita berbisnis, tapi ingat ada gembala kita yang sedang mengajarkan kepada kita supaya kita berbisnis dengan jujur, dengan adil. Amin. Haleluya. Berbisnis dengan benar, usaha dengan benar, bekerja dengan benar, mengabdi kepada bos dengan benar. Karena apa? Ada gembala yang selalu mengajarkan kepada kita, membimbing kita. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca satu firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 dan ayat yang ke-13. Ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 13 berkata, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Inilah gembala inilah gembala upahan. Kalau gembala yang baik itu memberikan nyawa bagi domba-dombanya, dia bertanggung jawab atas domba-domba yang dipercayakan kepada dia. Amin. Tapi gembala yang dimana ada satu gembala yang lain, dia berkata, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tapi Ibu, ada orang-orang yang punya pemahaman begini. Kalau potong sekolah di sekolah negeri, memang ini pemahaman sebagian orang, tidak semua. Dan memang tidak semua orang seperti itu, ya. Yang pernyataan itu tidak selamanya benar, ya. Ada orang bilang begini, kalau potong sekolah di sekolah negeri, usah pusing. Guru-guru sudah akan pusing, sudah akan peduli. Karena apa? Dia pulang dong akan terima gaji. Terserah anak-anak, terserah siswa mau belajar atau tidak, sudah peduli. Apalagi anak-anak Tuhan, yaitu ya anak-anak murid-murid siswa itu tidak boleh dipukul, tidak boleh ada kekerasan terhadap mereka. Mereka mau belajar ya terserah, nanti pulang mereka terima gaji. Tapi kalau di sekolah swasta, mereka itu akan bertanggung jawab. Di sekolah swasta lebih ketat, lebih disiplin, sehingga anak-anak itu pasti diajar dengan baik. Beda. Ada orang-orang yang memang SPT sudah dibayar bulanan, tidak perlu lagi beta harus bekerja, tidak perlu beta harus bekerja keras, tidak perlu beta bekerja sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang ketika dia bekerja dengan bertanggung jawab. Amin. Ada gembala Bapak Ibu Saudara. Itu
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang-orang yang dibayar, kita jaga di pembaharan kita karena dibayar dan kita sudah peduli. Kan tiap bulan pasti kita terima gaji, saudara tanggung jawab. Sedangkan ada orang juga yang memang sekalipun dia dibayar tapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bertanggung jawab, dia jujur, dia rajin, dia setia, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk bosnya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih tahu Yesus kita, tapi kita bersyukur bahwa kita punya satu gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu dibuktikan. Dia mati di atas kayu salib. Amin. Dia datang hanya karena untuk selamatkan kita. Hanya untuk membimbing kita. Membawa kita kepada air dan Kanaan. Membaringkan kita kepada rumput yang hijau. Membawa kita kepada Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Amin. Membawa kita kepada surga yang kekal. Haleluya. Karena itu sebagai domba gembalaan Tuhan Yesus, kita harus, yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesus kita, Tuhan kita adalah gembala yang baik, maka kita harus bersyukur. Itu poin yang pertama, yaitu selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang harusnya binasa. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, harus kita lalui. Kita tidak tahu harus apa yang kita lakukan supaya membawa kita ke surga, membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Kita tidak pernah mengerti itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita. Dia adalah gembala yang baik yang sudah membuktikan bahwa dia memberikan nyawanya bagi kita. Amin. Kita semua yang ada di tempat ini sebenarnya sudah adalah domba-domba yang terhilang, yang tersesat pada awalnya. Amin. Kita tidak mengerti. Sekalipun kita sebagai orang Kristen, kita tidak tahu yang namanya kebenaran. Kita mabuk, ya kita tidak pernah tahu mabuk itu baik atau tidak. Berjudi, kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah sadar bahwa itu membawa kita kepada kebinasaan. Sama seperti orang yang sedang berjalan menuju kepada jurang. Dan kita tidak pernah kita mengerti. Kita tidak pernah tahu itu. Hidup dalam perzinahan kita tidak pernah tahu. Berjalan bebas kita tidak pernah mengerti bahwa itu adalah satu hal yang jahat. Tidak pernah beribadah. Hidup pesta pora, hidup bergaul bebas, kita tidak pernah tahu, tidak pernah sadar. Oh, itu salah satu, itu adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Kita sedang tersesat, kita sedang terhilang tanpa kita sadari. Dan masih banyak orang di luar sana yang mengalami hal demikian. Kita bersyukur hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang telah menemukan kita yang hilang. Yang tadinya kita tidak tahu arah jalan pulang. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan datang mencari kita. Seperti perumpamaan tadi. Domba yang hilang. Gembalanya tinggalkan domba-domba yang 99 ekor itu. Dia pergi mencari yang satunya. Dan ketika ditemukan, dia memanggil semua sahabat-sahabatnya dan mereka bersyukur memuji Tuhan. Amin. Bergembira bersama-sama. Karena domba yang hilang sudah ditemukan. Haleluya. Percayalah bahwa ketika kita ditemukan oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibawa pulang oleh Tuhan kepada jalan yang kepada surga yang kekal, maka disitulah surga pun berpesta. Amin. Surga bergembira. Amin. Haleluya. Makanya Paulus berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar. Teman-teman berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar saudara-saudaraku hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Namun kita bersyukur karena kita telah ditemukan oleh Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik melalui kesaksian para hamba Tuhan, melalui penginjilan para hamba Tuhan. Amin. Sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Dia bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu. Engkau mengenal aku mengasihi engkau. Lalu kemudian dia bertanya ketiga kalinya, apakah benar engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menangis dan berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Maka Yesus berkata pula yang ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Gembalakan domba-dombaku, tuntun domba-dombaku, bawa domba-dombaku kepadaku, bawa mereka pulang, cari mereka yang terhilang.
untuk datang kepadaku, bahwa mereka pulang datang kepadaku, karena aku ini gembala, aku ini pemilik domba-domba itu. Haleluya. Tuhan Yesus datang dan membawa kita datang untuk mengenal Dia. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kehidupan. Dia sedang mengutus hamba Tuhan, mengutus gembala-gembala untuk datang mencari kita, menggembalakan kita. Amin. Maka kalau kita diajarkan untuk melakukan kebenaran, itu bukan kejahatan. Kita diajar untuk memberi, untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu bukan berarti mereka sedang mencari uang. Tidak. Tapi mereka sedang menuntun kita kepada berkat Tuhan. Amin. Kita sedang mengajarkan kita sedang diajarkan, kita sedang dibawa oleh hamba Tuhan untuk mengenal visi Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita punya gembala yang baik, yang sudah mengutus hamba Tuhan untuk mengutus kita. Seandainya kita tidak diinjili, kita tidak diajak untuk datang di tempat ini, maka kita dapat pastikan bahwa hidup kita masih hidup yang lama, masih mabuk, masih berjudi, malas gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah tahu yang namanya pelayanan, hidup bebas di luar sana. Tapi kita sangat-sangat bersyukur. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita diajar oleh Tuhan supaya kita melihat kembali dari mana asal kita, dari mana kita dipilih. Kita seumpama sampah yang dibuang di luar sana, yang diinjak-injak oleh orang, yang dibuang, yang mau dibakar. Tapi kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita dipungut oleh Tuhan. Kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Amin. Kita dijadikan sebagai berkat. Kita dijadikan sebagai terang dunia. Kita dijadikan sebagai garam dunia untuk memberkati banyak orang. Dan kewajiban kita, tugas kita, membawa orang datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita diajarkan Bapak Ibu Saudara untuk berpikir tentang orang-orang yang ada di luar sana. Saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang masih hidup dalam kegelapan, yang tidak pernah beribadah Bapak Ibu Saudara. Kita diajarkan untuk mereka. Bukan berarti kita lebih suci dari mereka, tidak. Tapi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dibawa oleh Tuhan, kita sudah dikembalikan oleh Tuhan kepada tempat kita, kepada tujuan Tuhan, maka kita punya kewajiban untuk melihat di luar sana ada orang-orang, begitu banyak orang-orang sedang membutuhkan Tuhan. Mungkin mereka sedang memberontak, mereka membenci kita yang beribadah, mereka membenci kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita mengajak mereka untuk datang beribadah, mungkin mereka sedang membenci kita. Tapi percayalah, oh jiwa mereka sedang membutuhkan pelayanan, jiwa mereka sedang membutuhkan, amin, jiwa mereka sedang merana. Haleluya. Karena itu kita punya tugas untuk menjadi contoh, membawa mereka datang kepada Tuhan, membawa mereka mengenal Tuhan. Haleluya. Pada itu kita belajar firman Tuhan, ya. Lalu saya sudah menyampaikan bahwa kita harus punya hati yang berbelas kasihan. Belajar seperti Tuhan Yesus ketika dia memandang sekelilingnya, dia melihat ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong kepada dia, datang kepada dia, dan dia punya hati yang berbelas kasihan. Dia berkata kepada murid-murid, apa yang harus kita berikan kepada mereka supaya mereka makan. Murid-muridnya berkata, suruh mereka pulang supaya mereka dapat membeli makanan di kampung-kampung terdekat. Tapi Yesus berkata, tidak, mereka tidak boleh pulang. Kamu yang harus memberikan makan kepada mereka. Amin. Artinya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar melihat di luar sana. Ada begitu banyak. Mungkin ada orang-orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Sekalipun mereka sebagai Kristen, tapi mereka belum mengenal Tuhan. Mungkin ada teman-teman kita di sekolah, di tempat kerja, di mana saja berada, di tetangga-tetangga kita. Kita diajarkan untuk mendoakan mereka. Kita ajak mereka. Mungkin mereka menganggap kita ini orang jahat, terserah. Tapi hati kita mengasihi mereka. Tujuan kita supaya mereka datang gereja, untuk mereka dapat mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka dapat diberkati oleh firman Tuhan, supaya mereka dapat didoakan di tempat ini. Itu tujuan kita, karena kita punya hati yang mengasihi mereka. Amin. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita wajib mengasihi mereka. Haleluya. Kita belajar untuk melihat di luar sana. Berdoa, carilah kesempatan dan siap ambil risiko untuk bisa menyaksikan kasih Kristus yang dan memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, agar dapat dikumpulkan menjadi satu kawanan domba yang digembalakan oleh gembala yang baik. Amin.
Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 16 berkata, lagi pula, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sekali lagi firman Tuhan berkata, ada lagi padaku domba-domba yang lain, domba-domba lain. Makanya jangan egois, amin. Jangan berpikir saya adalah jemaah. Mereka bukan jemaat kita. Mereka itu orang Gemik, mereka itu orang Katolik, mereka itu orang Hindu, mereka itu orang GBI. Jadi mereka tidak perlu dibawa ke gereja kita. Mereka tidak perlu diinjili oleh kita. Itu justru Tuhan tidak suka. Amin. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Kita diwajibkan oleh Tuhan untuk melihat kepada mereka, sekalipun mereka bukan kawanan domba satu kandang yang kita. Firman Tuhan berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Amin. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita wajib, Bapak Ibu Saudara. Makanya sekalipun kita benci, lu jemaat di mana, lu gereja di mana, lu ajak-ajak mereka, karena mereka tidak belum mengerti. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, bahwa mereka sekalipun mereka adalah domba yang lain yang bukan satu kandang dengan kita, tapi Tuhan berkata mereka harus dibawa, amin, untuk digembalakan oleh satu gembala, yaitu gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tujuan mereka digembalakan supaya mereka jangan tersesat, supaya mereka jangan terhilang, supaya mereka jangan dicuri, supaya mereka jangan binasa, tapi mereka supaya mereka diselamatkan. Amin. Mereka mendapatkan makanan yang baik, air yang tenang, rumput yang hijau. Amin. Haleluya. Kita belajar, makanya kita jangan takut. Ajaklah mereka. Ada teman-teman pemuda, ada keluarga kita, ajak mereka. Kalau mereka tidak mau ikut, tidak masalah, karena tugas kita mengajak mereka. Amin. Kalau mereka datang, kita ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Mungkin mereka memberontak, tidak masalah, karena kita mengasihi mereka. Mungkin mereka menganggap kita orang lain, tapi kita menganggap mereka saudara kita. Amin. Firman Tuhan berkata sekali lagi, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka harus mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu gembala agung kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Melalui pelayanan yang benar dan oleh orang-orang yang telah dibenarkan dan dipercayakan Tuhan untuk membimbing, untuk mengarahkan dan memelihara kawanan dombanya. Amin. Mereka di sini disampaikan firman Tuhan yang benar. Dibimbing, mari kita lakukan ini. Jangan mabuk, jangan merokok, jangan berjudi. Kita sedang membimbing mereka. Kita sedang membimbing mereka. Amin. Kita sedang mengarahkan mereka. Tunjukkan kepada mereka, inilah jalan kehidupan, jalan kepada keselamatan, jalan menuju berkah. Amin. Ini cara yang benar untuk menjadi berkah. Bukan main judi, bukan mencuri, bukan menipu kiri kanan. Tapi inilah cara yang benar untuk diberkati, yaitu bekerja. Amin. Haleluya. Kita diajarkan Bapak Ibu Saudara supaya apa? Jangan tersesat. Kita jangan salah jalan. Kalau kita salah jalan, percayalah kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Tadi malam saya masih bilang, kalau tujuan kita ke Ba'a, maka kita harus ikut dari luar Meo ke lain dan seterusnya sampai ke Ba'a. Jangan menuju ke Usalanga karena tidak akan sampai ke Ba'a. Amin. Ada yang menuntut kita, yaitu Tuhan Yesus melalui firman. Amin. Makanya kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Arahkan hati kita untuk Tuhan. Supaya ketika kita salah berbicara, kita tahu itu salah. Ketika kita salah bertindak, kita tahu itu salah. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menemukan kita dalam keadaan berdosa. Amin. Sebab kita orang berdosa, tapi Tuhan, kita bersyukur Tuhan mencari kita, Tuhan mendapatkan kita, Dia membawa kita. Mari datang kepada Tuhan. Dia sedang memanggil kita. Mari kepada semua yang letih lesu, berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepada.
Mari semua yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan datang kepada Tuhan. Yang membutuhkan Tuhan datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, dia akan mendengarkan seruan kita. Amin. Saat kita sedang tersesat, ya Tuhan menuntun kita, dia membimbing kita, mengembalakan kita ke jalan yang benar. Dia membawa kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Amin. Mazmur berkata, Mazmur 23 ayat yang kedua dan ketiga berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Jadi kita percaya, kita tahu, kita sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau Tuhan menempatkan kita di satu tempat, percaya itu rumput yang itulah padang yang berumput hijau. Amin. Saya bersyukur bahwa Tuhan menempatkan saya dalam pelayanan ini, dan terbukti saya bisa mengerti firman Tuhan. Saya bisa memahami, saya bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Karena memang di tempat ini adalah ibarat padang yang berumput hijau. Ada makanan-makanan yang segar, makanan-makanan rohani yang sehat. Amin. Yang menyehatkan jiwa kita, yang menyehatkan rohani kita, sehingga kita tahu, oh ini yang benar. Ketika orang berbicara sesuatu, kita tahu itu tidak berkenan. Ketika orang berbuat sesuatu, ketika ada di pesta, orang sedang mabuk, sedang berdansa, berdisko, kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Amin. Maka tidak perlu saya terlibat di dalam itu, tidak perlu saya lakukan itu, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan makanan rumput, itu bukan rumput yang hijau. Amin. Itu bukan air yang tenang. Karena kita sebagai domba membutuhkan air yang tenang. Amin. Bapak Ibu, kalau ada di sekitar kita melihat ya kali yang sedang banjir, ya ada banjir di kali, air yang mengalir dengan begitu deras, domba-domba tidak bisa nyaman di situ. Kalau domba minum di situ bisa terbawa arus, maka kita butuh air yang tenang. Amin. Kita butuh di danau air yang tenang, kita bisa minum dengan baik. Haleluya. Itulah sebabnya kita butuh yang namanya gembala, agar kita dapat hidup sesuai kehendak Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita tidak lagi jauh dari Tuhan, melainkan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi, agar kita dapat hidup sesuai kehendak Tuhan dan kehendak firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi jauh dari Tuhan, melainkan hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika tanpa gembala, firman Tuhan berkata, tema kita tidak akan hidup bertahan lama. Mungkin kita datang kepada Tuhan, kita sebagai orang Kristen, tapi tidak bertahan lama. Begitu datang tantangan, kita semuanya lari, tidak mau lagi beribadah. Tapi kalau ada gembala, kita pasti bertahan. Amin. Ketika kita sedang membutuhkan bergumul untuk mencari pekerjaan dan belum dapat pekerjaan, kita masih tetap bertahan. Karena gembala yang menasihati kita. Haleluya. Jadi kita harus bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri atau Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekali lagi, saya mau mengatakan bahwa kita ingat dulu kita sudah pernah ibadah, dulu kita sudah pernah tahu baca firman Tuhan, dulu kita sudah pernah pusing peduli dengan yang namanya ibadah, dulu kita sudah pernah tahu yang namanya kebenaran, dulu kita bergaul bebas, pacaran bebas, dulu kita hidup dalam judi, mabuk, rokok dan seterusnya. Tapi saya bersyukur bahwa hari ini saya sudah diselamatkan dari semua itu. Saya dibuat mengerti oleh Tuhan sehingga saya sudah tinggalkan semua itu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita dapat beribadah, bagi saya kita bersyukur bahwa kita bisa dibawa Tuhan untuk beribadah. Karena banyak orang di luar sana yang tidak mau beribadah. Haleluya. Banyak orang yang tidak mau beribadah, tidak sempat beribadah. Tapi kalau kita dapat beribadah, kita bersyukur. Banyak orang yang punya kerinduan untuk beribadah, tapi mereka tidak dapat waktu untuk kesempatan untuk beribadah. Amin. Kita masih bisa bebas di kota-kota besar. Orang mau beribadah, ya tidak bisa ya. Maka pakai pakaian rapi-rapi, pakaian gereja itu mereka takut nanti diserang di jalan. Ada orang-orang yang harus pakai jilbab pergi gereja. Nanti sampai di gereja baru mereka buka jilbab. Ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Maka kita bersyukur di Rota yang tahu kita masih bisa bebas beribadah.
Tapi sayangnya banyak orang yang tidak menyadari itu. Mereka hidup bebas di luar sana. Mau pergi ibadah ya pergi. Kalau malas ya tidak usah. Alasan sibuk dan segala macam. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Jadi kalau hari ini kita sehat, kita kuat, kita masih bisa bangun untuk kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bekerja, masih bisa melangkah, bersyukur. Kita masih bisa dapat makan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur buat kebaikan, kemurahan dan kasih setia Tuhan di sepanjang waktu. Setiap waktu itu ada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita jalan pergi ke Ba'a, kita bisa pulang dengan selamat, bersyukur. Amin. Hari ini kita bekerja, diberkati, pekerjaan kita diberkati Tuhan, kita bersyukur. Bersyukur buat kesembuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan atas kita. Bukan hanya sebatas Tuhan terima kasih, tidak. Tapi dengan perbuatan kita, dengan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita dengan berbuat baik, itu kita tanda bahwa kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kita di sepanjang hari. Bersyukur dalam segala hal. Amin. Segala hal kita bersyukur. Tuhan, walaupun saya belum dapat makan, tapi saya masih bisa hidup. Saya masih bisa bangun untuk bekerja. Tuhan, sekalipun hari ini mungkin saya demam, tapi saya masih bisa makan minum. Saya masih bisa hidup. Amin. Mungkin Tuhan, saya tidak punya motor, tapi saya masih bisa jalan kaki. Amin. Jadi kita bersyukur dalam segala hal. Kalau kita punya rasa syukur, maka semuanya pasti akan kita merasa cukup. Amin. Dan merasa berkelimpahan karena Tuhan menyertai. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, senantiasa memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mazmur 79 ayat 13 berkata, akan bersyukur kepadamu Tuhan selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Jadi poin yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, dan poin yang kedua, senantiasa memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Maka begitu kita buka mata, haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita pergi ke satu tempat, kita pulang, mungkin kita cukup berkata, haleluya, saya bisa selamat, saya bisa sampai rumah dengan selamat. Memuji Tuhan. Amin. Sebagai umat Tuhan atau domba gembalaannya yang tidak akan bertahan lama tanpa gembala, patut senantiasa memuji-muji Tuhan Yesus sebagai gembala agung yang memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Ibrani 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan Dia itu sudah memperlengkapi kita dengan segala kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekalipun mungkin ya kita sakit, tapi bersyukur bahwa masih ada orang yang bisa berdoakan kita. Masih ada dokter yang bisa memberikan kita obat dan kita sembuh. Amin. Sekalipun kita mungkin ya masih sekolah, tapi ada orang tua yang masih bertanggung jawab atas kita. Mungkin orang tua kita tidak bertanggung jawab, tapi masih ada orang-orang tertentu, orang-orang baik yang Tuhan percayakan untuk memelihara kita. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa memuji Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Hari ini saya masih bisa hidup. Hari ini saya bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lidah kita, dengan ucapan kita, dengan pikiran, dengan hati kita. Dengan kita bisa melayani Tuhan, kita sedang memuji Tuhan. Amin. Kita adalah umat Tuhan yang selalu membutuhkan Tuhan. Amin. Semua kita butuh Tuhan. Atau siapa yang tidak butuh Tuhan? Saya percaya semua kita butuh Tuhan. Mungkin ada orang-orang mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan, tapi sesungguhnya dia sedang membutuhkan Tuhan. Haleluya. Dia sedang membutuhkan Tuhan. Kita seperti domba yang harus
dituntun dan dibimbing oleh gembala. Sebab jika tidak ada gembala, maka domba tersebut akan tersesat, hilang dan mungkin binasa. Itu sebabnya kita harus selalu dekat dengan Tuhan agar kita tidak tersesat dan binasa.